Dulu gue pertama kali bikin band tuh namanya Daun Band. Daun doang? Daun. Oke. Daun aja. Kenapa gue bikin nama Daun itu? Karena gue suka banget sama padi dulu tuh. Oh padi. Ilmu padi. Siapa bangku menyala bangku gitu ya? Ya. Bukan ilmu padi kayak sekarang itu bukan. Tapi memang dari filosofi padinya, band padi itu sendiri, gue suka banget gitu. Makanya gue. Oh maksudnya band padi, iya. Sukanya bukan makan itu, bukan. Gue pikir sukanya masak paling gak nyambung. Anjing ditarik nggak paham loh, gini yang lain dia ini aja yang nyambung ke makanan. Li, lagu siapa tuh? Kata dia ngomong. Ada lagu band Lampung Hijau Daun. Ah boleh dong, kata dia ngomong gitu. Habis itu diminta lagu-lagunya dan baru akhirnya Charlie ditunjuk sebagai musik director. Ya musik director ya. Musik director. MD ya? MD-nya. Pokoknya semua dipercayakan sama Charlie. Yang gue takutin memang satu, lagu Suara tuh dirombak sama Kang Charlie. Pertama kali denger gue jengkel banget asli, jengkel banget. Ini yang gue takutin nih kan, akhirnya gue jadi band Melayu nih. Ya oke. Suara dengarkanlah aku, apa kabarnya pujaan hatiku. Lah kita kedatangan salah satu bintang tamu, Andika Kangen Band. Kalau udah mulai nih. Udah mulai. Bukan ya? Bukan Andika Kangen Band ya? Kan dong. Dida Hijau Daun. Oke, guys, tepuk tangan lu guys. Rame banget ini guys. Kalau dia babang tampan, kita babang manis. Ya, ini babang manis ya. Martabak kali ya. Puasa bang? Oh iya. Kok puasa kan bang? Puasa lah. Puasa, alhamdulillah. Kalau nggak cium dari bau-bau abang nih kan? Iya, bau apa? Dari ujung rambut ke ujung kaki bau semua. Hijau Daun. Ya. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Abangnya baik? Baik selalu. Hijau Daunnya baik-baik? Baik banget. Itu malah yang nggak bisa lagi dikendalikan. Kenapa? Saking banyak jobnya itu. Kenapa ya? Dipisah-pisah dulu sih. Tapi Hijau Daun kemarin rilis beberapa lagu kan? Ya. 2 tahun terakhir ya? 1 tahun terakhir. Berapa lagu? Berapa lagu? Ada 3 lagu ya? 3 lagu. 3 lagu. 1 tahun terakhir ya. Tapi itu masih jalan, orang-orangnya masih yang lama atau? Masih lah orang yang lama. Masih. Kita dari 2015 itu memang member utamanya udah ada yang resign satu. Oke. Itu 2016 resign lagi. Tapi memang udah udah ada penggantinya memang. Oh. Dari manajer dulu ada yang ngisi basis dulu kan. Itu dari Aang ya, Aang itu dulu manajer kita. Oh, ya, tapi memang dia dulu main di The Virgin kan. Oke. Main The Virgin, habis itu jadi additional playernya Armada. Kemudian jadi manajer kita. Sekarang? Dulu waktu 2015. Setelah resign, pemain bass gua si Richan, otomatis yang gua lihat dan oke untuk bisa coba gantiin posisi Richan ya Aang. Makanya akhirnya dia juga banyak punya kontribusi juga untuk Hijau Daun. Yang waktu kolaborasi pertama sama aku di kantor yang lama? Itu sudah semua formasi sekarang. Udah formasi sekarang formasi itu ya? Sekarang. 3 tahun lalu itu ya? Iya, 3 tahun lalu. Kita kan udah part 3. Oh ini pada part 3 ya? Langganan ya kalian di sini? Emang tahu juga mungkin kena ini kali ya. Apa? Memang wajah abang dan kawan-kawan terlalu tampan untuk ngisi acara ini. Iya, memang harus ada terus kan. Iya. Gitu. Bukannya abang berlangganan tiap bulan baik gitu kan? Kayak Netflix gitu nggak sih? Macam verified aja dibayar. Jadi kayak mau tampil atau enggak, yang penting enggak, gue udah nyuntik dana terus. Jadi kalau gue mau masuk single baru, lu langsung bisa. Harus gini ya. Di sini gitu. Harus ada barternya gitu kan. Iya. Kita juga kolaborasi loh guys. Sudah ini yang ketiga kali. Ini kita juga habis kolaborasi bareng Hijau Daun di YouTube Angga Chandra Musik. Alhamdulillah. Nanti ini bakal tayang di Angga Chandra yang satu lagi. Gue bingung gue mau bikin konten apa, udah podcastin aja lah gitu jadi kayak. Iya, kalau kata gue juga bisa gitu juga sih. Sebenarnya kan lu yang di Angga Chandra kan yang belum ada kan podcast kan. Podcast tuh pernah ada tapi cewek-cewek cantik dulu. Berarti yang ini laki-laki pilihan semua dong? Oh, lebih ke laki-laki binal.
Jadi kan gue bandingin sama dulu cewek cantik semua. Berarti ini laki-laki pilihan juga kan. Oke. Ya gue agak lumayan tersanjung juga. Iya, ini lu episode pertama bang. Nah, kalau gue nih ya selalu yang pertama loh. Bukan hanya untuk pribadi ya, tapi untuk Hijau Daun juga gitu. Kadang-kadang kita dapat acara TV gitu ya. Ini episode perdana. Iya. Berapa kali itu? Kalau sekali, 2 kali, 3 kali sampai seminggu. Tapi hampir udah lebih dari 7 kalian kali. Setiap acara TV ada episode perdana Pasti atau perdana. apa? Atau inbox baru mulai lagi atau apa baru mulai lagi itu Hijau Daun pertama. Mungkin karena kita orangnya humble kali kan. Mungkin humble, mungkin juga itu Butuh kerja. mungkin juga itu basa-basi korporat. Atau memang ya murah aja sih. Kalau untuk murah sih enggak. Jelas ya kalau itu. Kalau untuk murah sih enggak, lebih nggak dibayar. Lebih nggak dibayar ya? Nasi kota ya Pak ya? Nasi kota tuh maknanya berbeda. Kadang-kadang kita dibayar kan nasi kota tapi dalamnya ada isi duitnya. Nah, itu udah beberapa kali kita alami juga. Tapi coba jelasin Bang yang Mas dulu kan gue sempat ngalamin line box Dasya. Oh iya pasti. Apa sih hal-hal yang unik-unik dulu kayak apa gitu? Kalau gue dulu kan uniknya gini. Gue dulu pas di Adipati, gue masuk inbox atau Dasya tuh kayak dikasih nasi kotak doang, berangkat harus jam 3 subuh, gitu-gitu. Terus kayak pas Lo inget nggak waktu pertama ada siapa aja lo di situ? Selain Adipati, sama siapa aja? Bandnya? sama Hijau Daun lah. Lo bareng? Enggak. Gue sama Rizal, sama Armada. Sama Armada. Kalau gue pertama kali dulu 2008 akhir ya, Oktober kalau nggak salah. Nah itu gue pertama kali tuh memang namanya kita baru dapat acara inbox lagi happening banget waktu itu kan di Studio Penta. Dan gue tuh udah gue rasa gue paling pagi nih, karena kita udah prepare dari jam 3 subuh jalan dari Cibubur. Oh bukan dari Lampung ya? Bukan, dari Cibubur. Memang kita udah stay di Cibubur. Segitu sampai di lokasi, memang studio masih baru aja dibuka, mungkin sudah sholat subuh ya. Tapi ternyata ada band yang udah lebih dulu. Itu LKC itu, dan dia perdana juga di situ. Oh, LKC bawa lagu Kau Tinggalan Cinta gitu kan. Nah gua terus sama Cangcuter, makanya gue ingat banget Cangcut di situ main bandnya lah, ibaratnya di situ dia yang band utamanya di situ, kita band promonya. Sedangkan gua kan digandeng sama Cangcuter karena kita memang sama-sama satu label di Sony. Gua Hijau Daun kalau nggak salah. Sony ya dulu ya. Sony. Hijau Daun dia walaupun Melayu dulu dia salah satu band Melayu sendiri kan di Sony. Iya, bener nggak sih? Iya bener. Tapi yang nggak begitu Melayu banget sih. Sebelumnya sih sudah ada Arwana. Lu pernah dengar Arwana kan? Arwana tuh yang sudah cukup. Itu Nirwana. Nirwana ya? Itu maaf ya. Arwana tuh yang mana ya? Arwana itu zaman gua SMA lagunya yang kau telah lama pergi gitu. Itu nanti searching lah ya. Band Melayu pertama kalau menurut Pak Yan ya. Di Sony itu. Yang kedua baru Hijau Daun. Oh, oke. Terus tadi lanjut. Nah, pas lagi saat di situ kita lagi di dalam toilet tapi ada kacanya, ada kaca besar di situ. Gua lagi buang air kecil sama Arai apa sama siapa gitu. Lihat-lihatan tahu tuh mereka mungkin nggak tahu lagi ada kita di dalam toiletnya kan. Pas keluar dia lagi marahin tuh anak-anak RKC yang lain, El Ibnu. Oh, iya. Yang sekarang sakit kan. Lagi marah-marahin anak-anaknya. Gue minta lu lebih cepat. lebih pagi lagi, lebih ini segala macam lah. Kurang pagi apa kata gue ngomong gitu kan. Acaranya aja memang mulainya. Gue tuh sampai mau keluar dari kamar mandi tuh nggak enak. Itu kan karena di luar dari kamar mandi itu mereka lagi ngobrol. Bukan lagi ngobrol, lagi sambil nyuci tangan sambil marah tapi. Gitu sambil nyuci tangan, sambil marah, sambil briefing lah di situ kan gini kan. Nah, gue kan pas lagi dalam kamar mandi ngerasa nggak enak kan. Cuman gue kode-kodean aja sama Arai di sebelah gue kan. Gimana nih Rai, keluar nggak nih? Kalau keluar lagi gak enak juga nih kan, lagi di depan. Kita nggak tahu tuh band baru atau band apa. Yang setahu kita Hijau Daun itu ya perdana bangun di situ. Mungkin yang gua anggapnya band yang muncul di situ ya band baru, band senior semua kan. Itu pas lu manggung pertama itu posisi Hijau Daun tuh udah naik atau belum? Belum ya, masih awal. Nah, bulan puasa nih. Sebelum bulan puasa, pokoknya kira-kira 1 minggu atau berapa hari sebelum bulan puasa gitu. Di 2008 itu. Nah, Suara ya yang naik? Kita rilis lagu itu,
Ya jelas dulu band Lampung selain kangen band, Hijau Daun memang lagi heboh-hebohnya lah pas lagi saat itu kan. Ya rame lah, telepon segala macam. Dulu masih gue ingat banget pakai HP, masih HP apa 1200 itu. Asia ya? Bukan, Nokia 1200. Oh ya, Asia. Kayaknya gue doang yang pakai Asia. Gue nggak pernah pakai Asia ya. Jadi telepon banyak masuk, terus itu WA lagi SMS banyak. BlackBerry dulu ya. Belum ada ya? Itu. Belum ada ya? Belum. Jadi ya di situ 2008 jeda dulu kira-kira 1 bulan dan kita di Lampung, balik dulu ke Lampung kan, karena memang bulan puasa. Nah di situ baru kita berjuang tuh di situ tuh. Berjuang tuh nggak taunya ternyata di radio-radio Lampung itu press release-nya belum masuk. Oh, maksudnya profil dari Hijau Daun sendiri belum pernah masuk ke radio-radio. Zaman itu masih radio ya? Iya. Masih ngaruh banget ya itu? Ngaruh banget radio. Jadi kita sendiri tuh yang gua pura-pura jadi disuruh orang Sony, padahal enggak. Padahal enggak. Oh, pura-pura. Pura-pura disuruh orang Sony untuk ngasih materi ini. Gua pikir kan kita udah di label kan sekarang. Ya ada punya power lah, kekuatan lebih dari situ lah untuk iniin. Baru mereka cross-check ke Rudy. Rudy itu PIC kita untuk urusan radio di ini. Tapi gue kontak dia aja kalau semua ada orang radio telepon bilang iya kita nyuruh gini. Kita sendiri pada sebenarnya. Tapi Sony kenapa nggak naruh? Atau belum? Belum sih kata gue. Berapa lama sih Bang dari rilis sampai kalian naik suara tuh? Mungkin kira-kira sekitar 4 bulan ya. 4 bulan ya? 4 bulan. Cepet dong. Termasuk cepat sih sebenarnya. Termasuk cepat. Tapi yang muncul pertama kali itu malah di Lampung dan Cirebon. Oh Cirebon. Di Cirebon itu yang 5 bulan. Jadi di Cirebon itu benar-benar dilihat dari grafiknya ya. Kan mereka kan kasih grafik ke gua. Nih, di Cirebon ini udah 10 minggu peringkat 1. Peringkat 1. Itu. Yang di sini Jakarta belum ada. Belum ada sama Jakarta sekali. masih sayup-sayup lah. Bandung masih belum terlalu. Tapi Cirebon ke arah sana, ke arah Jawa Timuran, Jawa Tengah, Jawa Timuran. Mulai ini nih. Sama sekalian di Lampung, tapi belum ke arah Palembang sana. Lampung seputaran arah Palembang tapi belum ke atasnya lagi. 2000 berapa tuh Bang? 2008. Oh, akhir ya? Gue kelas 2 SMA itu. Tapi pas jalannya 2009. Oh baru ya? Baru. Jadi gue inget banget Hijau Daun dapat tur pertama kali itu tur nih ya. Bukan manggung sekali manggung, nggak tur. Itu bulan Februari. Bulan Februari 2009 kita tur pertama kali dan kita kaget. Nah di situ kagetnya tuh gue gini, jadi gue dipanggil sama orang label. Selesai dari acara TV kan udah mulai nih Januari itu udah rame lah, dari mulai Desember Januari itu udah rame lah TV ya, bisa hampir tiap hari lah TV. Gue gak ngerti lagi inbox tuh bisa seminggu 2 kali, gininya bisa ini segala macam, kok bisa sampai segitunya kan. Akhirnya kita disuruh main ke kantor, ke Sony, ditunggu satu ruangan, akhirnya dibawain berkas tuh, satu map yang gede itu, nih map kalian gitu kan. Apa tuh isinya? Yang gue lihat tuh isinya dari tanggal sekian ini kota-kota aja, kota libur sampai tahun 2010 Juli, 2009 itu masih di bulan Januari. Kita lihat udah sampai tahun 2010 Juli full. Apa nih kota ini? Gue tanya gini kan, gue memang asli Hijau Daun kali pertama memang belum pernah yang namanya manggung luar kota, kecuali di Lampung sendiri. Luar kota sama sekali belum pernah, dan kita tuh nggak tahu yang namanya riders apa, gue nggak tahu karena memang saat itu kita manggung memang ya namanya dulu zaman perjuangan dulu ya nasi kotak itu. Nasi Padang aja oke gitu. Ya itu pun kalau dikasih nasi kotak, kadang-kadang kan benar-benar free. Yang penting kita bisa manggung, ya gitu dulu. Jadi benar-benar nggak paham yang namanya riders atau apapun itulah segala macam permintaan kita. Jadi gue tanya nih, apaan ini? Bilang kayak gitu. Lu siap-siapin badan lu waktu dia ngomong gitu, suntik segala macam gini-gini. Ya enggak apa ini gitu gue bilang gitu. Sebenarnya lu hati udah nebak-nebak, cuman kok nggak percaya gitu kan? Iya. Ya itu tur kalian. Jadi gue nginget kayak zaman Roma Irama dulu gitu kan. Oh, jadi inget ya? Wah tur itu kayak gini gitu kan. Pakai bus gitu ya? Pakai bus, pakai apa segala macam. Kita deh bawa bus. Oh enggak, maksudnya kalau yang ini kita tetap naik pesawat. Nah disitulah gue juga pertama kali naik pesawat pas lagi di Hijau Daun. Oke. Jadi umur berapa itu Bang?
24-an. Wah, anjir 24 lo kalian udah dapet di titik itu tuh oke banget menurut gua. Iya. Gua 24 masih ngamen, Pak. Masih ngamen. Ngamen. 27 kan gua dikasih ya. 29 gua baru dikasih rezekinya. 29. Tapi mulainya juga dari 2000 berapa? 2009. Mulainya kan. Iya, 2009. Lah gua dari 2001. Oh iya, sama lah. Mulai Hijau Daun tuh dari 2001. Kita benar-benar gerilya di situ. Gerilya tuh dalam artian bikin album sendiri, maksudnya indie label, rilis mini album kayak gitu bikin video klip, ikut kompetisi, bukan ikut kompetisi festival musik enggak, tapi festival karya lagu sendiri ya? gitu ya. Hijau Daun festival band tapi yang bawain karya sendiri. Gue lebih ke sana daripada festival band yang bawain lagu orang. Nah, di situ mulai berjalannya tuh sampai akhirnya bisa ada di Jakarta, dan sampai di titik gua ngelihat map yang isinya jadwal manggung kita selama sampai dengan bulan kalau nggak salah bulan Juli 2010 dari 2009, dan itu buat kita senang banget. Tapi kita tuh orang yang gini ya, gua sama anak-anak itu udah bisa kode masing-masing gitu ya, walaupun senang kita bisa nahan. Jadi kayak yang nggak norak gitu kan? Nggak norak. Nggak yang nggak gitu ya? Ya nggak yang tapi kalau udah keluar semua orang itu baru kegirangan gitu. Kayak gitu baru kayak gitu. Kalau kita yang bisa waktu dapat RBT pertama kali pun sama. Sama ya? Tuh. Waktu dapat RBT, kalian itu pencapaiannya udah sampai 1,5 juta download dalam 1 bulan gitu kan? Itu uangnya berapa? Wah, gua nggak ngerti dah kalau yang itu ya. Kalau ke guanya sih masih bisa kehitung. Iya. Nah, ini ya. Tapi nggak tahu ya. Kalau ke yang merekanya kan nggak tahu. Apalagi lu sekarang kan bisa ngelola sendiri kan, lu bakal tahu kan gimana ini ya. Tapi saat itu memang hal yang besar banget buat kita. RBT buat kita besar banget. Balik lagi pas lu ke Lampung, Bang. Bukannya namanya bukan Hijau Daun dulu ya awalnya? Dulu nama band gue tuh bukan anak-anak. Dulu gue pertama kali bikin band tuh namanya Daun Band. Daun doang? Daun. Oke. Daun aja. Kenapa gue bikin nama Daun itu? Karena gue suka banget sama padi dulu tuh. Oh, padi. Ilmu padi. Siapa bangku, menyala bangku gitu ya? Ya. Bukan ilmu padi kayak sekarang itu bukan. Tapi memang dari filosofi padinya, band padi itu sendiri, gue suka banget. Ya. Makanya gue... Oh, maksudnya band padi? Iya. Sukanya? Bukan makan itu. Bukan. Gue pikir sukanya masak paling gak nyambung. Anjing ditarik nggak paham loh, gini yang lain dia ini aja yang nyambung ke makanan. Gue pikir padi kan lapar bang lagi puasa kan, mikirnya makanan terus. Bukan. Saat itu kan gue memang suka banget sama Dewa Padi, apalagi penulisan liriknya kan. Oke. Nah terus gue coba, kayaknya gue kalau mau jadi band yang bener-bener ini harus benar-benar beda, band-band Lampung yang lain konsen bawain lagu, covering lagu orang, sedangkan kita bawa lagu sendiri. Nah, di saat itu band yang kayak begitu nggak ada. Yang gimana nih maksudnya? Yang bawain lagu sendiri itu. Maksudnya iya bisa dihitung jari, bisa dihitung jari gitu. Sama kayak di kampungku. Karena kita ngelawan arus itu, makanya kalau gua sama Kangen Band duluan Hijau Daun yang bawa lagu sendiri daripada Kangen Band. Tapi nasibnya lebih beruntung Kangen Band duluan daripada Hijau Daun gitu. Karena kita di recording di studio yang sama dan dibajak di studio yang sama juga. Tapi yang naik duluan memang Kangen Band. Itu rezeki mereka duluan gitu. Tapi kalau untuk pioner kita untuk bikin bawain lagu sendiri sebelum era-eranya, sebelum band-band senior gue dulu memang udah ada juga, cuman dulu dianggap ya mungkin orang dulu tuh kurang gigih ya ke band kali ya. Ya gitu. kayak masih ya ini bukan main core gue lah, bukan main kerjaan gue gitu. Jadi kurang gigih. Kalau gue anggap Hijau Daun ini gigih banget kalau menurut gue gitu. Giginya gimana bang? Gigihnya tuh apapun kata orang, terus itu bodo amat lah ya. Bodo amat, terus yang lain sama-sama saling nguatin, walaupun dia sebenarnya udah pada kerja semua nih, tapi nggak mau ninggalin yang namanya band ini. Gitu. Oh, oke. Oh berarti dari awal banget Daun itu ada. Daun itu udah ada. personil itu? Bukan. Oh beda lagi. Sama orang yang lain. Itu gue pun sebagai gitaris di situ dulu. Oh lu bukan pencipta nyanyi. lagunya juga. Okay. Karena gue nggak ngerasa pede untuk nyanyi waktu itu kan. Nah setelah gue cabut dari situ,
karena ada satu masalah juga yang harusnya bukan gue yang harus cabut, tapi karena memang akhirnya gue cabut, lagu-lagu gue bawa lagi. Gitu. Dan gue bikin Hijau Daun. baru Hijau Daun bersama Arai. Arai itu kawan gue dari kawan gue kecil lagi gitaris gue sampai saat ini pun masih ada di sini. Dia yang support gue juga, udah kita bikin lagi aja gini-gini Hijau Daun. Nah pencarian vokalis itu nggak pernah ketemu yang oke. Maksudnya bukan oke dalam artian dia nggak bagus nyanyi, ya bukan. Nggak cocok dengan karyanya ya. Lagu gue buat gitu. Nah akhirnya Ara yang bilang ke gue, Dek kayaknya udah daripada kita nyari vokalis, karena orang vokalis yang biasa nyanyi di gereja udah pernah dicoba. Vokalis yang mana berapa kali udah pernah dicoba. Akhirnya nggak pernah ada yang cocok. Dan Arai bilang, udah lu aja jadi vokalis. Kita mendingan cari gitaris aja daripada cari vokalis. Lebih gampang nyari gitaris daripada nyari vokalis. Karena yang cocok bawain lagu lu ya cuma lu sendiri, dia bilang kayak gitu. Iya, lu bikin untuk lagu sendiri. Sorry bang, ada mic di sini bang. Nah akhirnya ada mic. Ketutup nanti audio. Akhirnya dari itu barulah gue nyari anak-anak yang lain gitu kan. Nah sampai akhirnya perjalanan kami tapi memang kita incernya selalu jadi guest star sih. Jadi guest star kalau ada acara festival bisa nggak kita ngisi manggung di situ sebagai nyanyi 3 lagu. Walaupun nggak dibayar gitu ya? Nah, tanpa dibayar pun nggak apa-apa. Tapi kita bawa lagu sendiri. Kita bawa lagu sendiri gitu kan. Dan dari situlah kita bisa kelihat sama orang lain. Nah awal mula lu bisa dari Lampung terus bisa muncul ke Jakarta terus masuk Sony itu gimana? Sony itu label besar loh bang. Label besar. Label besar pada saat itu gimana? Dan impian semua orang maksudnya kayak pasti gitu. Bang. Saat itu, jadi ceritanya gue punya lagu kita tuh awalnya ikut kebajak sama lagu Kangen. Oh, dalam kompilasi yang trail-trail itu ya? Itu kan, dalam kompilasi band ini. Iya loh, video klipnya yang trail-trail itu loh. Ya. Bener kan? Iya loh. Ya, itu udah macem-macem udah ditambah-tambah itu. Jadi saat itu kita memang udah bikin video klip juga sendiri untuk lagu Cobalah. Cuman lagu Cobalah itu Cobalah dulu ya, baru suara ya? Iya, Cobalah dulu. Oh ya, yang versinya tuh bukan yang kayak sekarang dulu. Bukan kayak tahu gua yang tahu nanti nyanyinya di hutan karet lah. Nah, terus versinya tuh kayak ngeband banget tuh. Iya. Ya kan? Jeng gitu kan. Tahu. Jadi lagu itu nggak sengaja didengar Kang Charlie. Bang Charlie. Kang Charlie ditanya tuh sama produser gua, Pak Yongki. Ini menurut cerita Pak Yongki ya. Pak Yongki Trinity kan? Pak Yongki, ya, Musik Plus ya, Trinity di Musika Group. Jadi ditanya, Li, lagu siapa tuh? Kata dia ngomong. Ada lagu band Lampung, Hijau Daun. Ah, boleh dong, kata dia ngomong gitu. Coba, nanti coba aku tanyain. Nah, jadi ke Charlie, lagi pas bawain lagu itu, dia bilang lagu Hijau Daun. Sebenarnya Pak Yongki sudah ngutus ke Dodi. Dodi untuk nyari band kita. Dia tahu banget lah Hijau Daun. Karena memang drummer gua dulu sebelumnya pernah di belakang rumah Dodi itu. Jadi pas tanya ke gua, drummer gua bilang, drummer gua yang dulu banget sebelum di industri, Dek, sini minta lagu-lagunya. Mau dibawa Dodi di Jakarta. Nggak mau, gua bilang. Nanti itu yang minta siapa? Hah? Yang minta siapa? Bang Charlie? Dodi. Bang Dodi. Dodi Kongen. Dodi udah jadi belum sih? Kangen Band udah jadi belum? Udah mulai. Udah jadi ya? Udah mulai di Jakarta ya? Cuman saat itu gue masih belum percaya karena gue belum kenal Dodi juga. Gue belum kenal Dodi juga, jadi gue masih belum percaya. Jadi gue nggak kasih itu lagu. Nah saatnya si Charlie bilang, aku punya kawan akrab orang Lampung, dia bilang di Bandung. Dan ternyata itu orang kawan akrab Kang Charlie itu kenal banget sama manajer gue yang di Lampung. Oh. Memang deketan rumahnya ternyata. Nah akhirnya dari situlah kita bisa ke Bandung, dilihat performance-nya, habis itu diminta lagu-lagunya, dan baru akhirnya Charlie ditunjuk sebagai musik director. Ya musik director ya. Musik director. MD ya? MD-nya. Pokoknya semua dipercayakan sama Charlie. Yang gue takutin memang satu. Karena gue memang baru tahu juga Charlie itu belum begitu. Tapi gue tahu Charlie. Karena gue ini band apa? Gue bilang kan S13 ini kok musiknya mirip-mirip Peter Pan tapi kok lagunya Melayu gitu kan. Gitu. Beda gitu. Gue kira band Malaysia, nggak taunya band Indonesia itu, band Bandung lagi kan. Dan udah mulai sedikit familiar waktu itu. Pas saat gue ketemu Charlie ya memang orangnya asik lah ya. Asik ya. Ini segala macam, ngomong juga dan orangnya juga abang banget lah. Ya, abang banget lah.
Terus dia orangnya fair juga sih. Saat dia bilang lagu ini bagus, walaupun lagu ini menurut gua nggak pengen digituin, tapi dia tahu harus digimana itu lagu. Nah, awal kali seperti itu, makanya akhirnya lagu Suara dibongkar dia. Aku senang lagu kamu yang ini. Padahal beatnya nggak kayak gitu. Beatnya awal lah, bener-bener beat ngeband banget. Band banget kan, versinya juga bukan versi yang kayak sekarang kan? Ya, cobalah dulu lebih band banget. Kayak gitar kopong dulu awalnya kalau nggak salah. Suka musik-musik memang pop progresif juga kayak Mew itu segala macam itu. Nah akhirnya lagu Suara tuh dirombak sama Kang Charlie. Pertama kali denger gue jengkel banget, asli jengkel banget. Ini yang gue takutin nih kan, akhirnya gue jadi band Melayu nih. Nah, oke. Akhirnya kan gue disuruhnya, gue masih denger vokalnya si Kang Charlie nih. Oh, gayatnya masih Bang Charlie? Gayatnya masih Kang Charlie. Gue dengar, coba gue bikin bagannya dulu ya, dia bilang kayak gitu. Tapi kok sekali gue, udah mulai jengkel gue. Kedua, ketiga kali denger, 4 kali denger, kok anjing asik ya lagu dia jadi kayak gini. Akhirnya mau nggak mau nih, hati tuh nerima dengan memang, lagunya mau gue akuin jadi bagus. Murni itu benar-benar aransemen Kang Charlie. Semua lagu Suara. Lagu Suara ya, benar-benar murni aransemen dia, yang dia yang ngasih bagannya, dia bikin bagannya, dan musik itu baru kita ngobrolin bareng-bareng gimana pengisian melodinya atau apa segala macam. Tapi pas setelah jadi bagannya, padahal baru isi gitar sama ini doang, cuma untuk jadi sampel doang. Awalnya jengkel, kok nyanyinya begini, gitu kan? Tahu sendiri suara Bang Charlie. Tapi sebenarnya dia nggak nyuruh gue ikut nyanyi begini, enggak. Oh. Kata dia nyanyi dengan gaya lu. Lu tuh ada cengkok Melayunya, tapi jangan dirubah tuh yang kan ada yang suara karena itu di sebelumnya memang udah ada. Nah itu tuh cengkok Melayu, gue nggak percaya tuh cengkok Melayu. Tuh gue kan, masa iya sih kayak gitu cengkok Melayu. Gue berusaha nggak nerima dulu, tapi setelah gue coba dan diisi dengan vokal gue, benar-benar ngeblend langsung ya. Ada ngeblend banget dan memang wah benar. Tapi gue nggak percaya lagu ini bakal booming, nggak ada feeling lagu ini bakal booming. Ya udah gue nyanyi aja lah gitu. Tapi ya. berbeda iya dengan lagu-lagu band-band di Indonesia iya. Tapi untuk booming gue nggak feeling. Berbedanya karena memang satu faktor lirik, suara tuh. Terus beat yang dibuat juga itu jarang banget dipakai orang. Emang aneh, abang rada aneh sih. Dan itu hal baru juga pas baru rilis tuh denger tuh kayak anjir unik banget ini gitu. Terus yang bikin gua ini lagi tuh nama band kita juga termasuk yang ganggu juga. Hijau daun itu pertama kali dengar orang tuh, ngapain lu sih udah hijau daun lagi gitu kan. Kalau mau hijau-hijau daun-daun gitu kan. Jadi apa ini hijau daun gitu kan. Ya, kita yang udah ngejalanin 5 tahun udah biasa dengan hijau daun kan. Kalau dulu kan gue bikin hijau daun tuh cuman biar gue bisa nyaingin tuh daun band tuh. Makanya gue bikin hijau daun. Karena daun masih ada kan? Iya, masih ada. Tanpa lu Tanpa gua. Yang lu di Depok kan itu? Ya. Harus jawab dengan langsung ikhlas langsung gitu. Tapi gue yang buat itu. Tapi ya ibaratnya itu punya gua lah seharusnya kan. Ya gitu. Kita yang kerja keras di situ. Tapi itu dulu lah ya. Udah aman lah sekarang. Udah selesai nih sekarang udah. Jadi, dewasa semua. Saat gua keluar dengan nama band yang aneh, jangankan ini ya. Jadi Pak Ian aja nanya band hijau daun. Disuruh berapa kali ganti tuh nama band. Sama pokoknya diganggu terus kita. Ini bisa nggak sih suara ini, kata Pak Ian. Gue ingat banget. Pak Ian bilang, oh lagu Suara. Nah, lagu Suara ini diganti liriknya jadi suara cewek, apa nama cewek atau apa kayak Sevia dengarkan atau gimana atau Miranda apa gimana gitu kan. Tapi gue udah nempel di suara. Tapi memang lagu Suara itu, gue tuh bener-bener kalau gue bikin lagu, gue tuh suka ngejam sama anak-anak atau gue ngejam sendiri. Nyanyi itu gue bener-bener nggak ketemu, belum ada lirik. Apa aja yang keluar dari mulut gue, tapi saat itu ngiket kunci kayak suara dengarkanlah aku apa kabar aku jangan itu bener-bener ngiket keluar dari mulut langsung sekali gitu ya. Nggak pernah gue setting, nggak pernah apa, dan gue ulang lagi. Liriknya ngiket ya, gue langsung kunci tuh. Dan itu memang lirik itu kalau diganti dengan lirik lain tuh nggak bakal nemu. Dan baru isinya gue buat gitu, yang songnya gue bikin. Gue tuh
banyak kan di situ di ref dulu, nemu itu baru gue cari ini yang lain-lain. Dan jujur aja semua lagu di album yang pertama itu rampung liriknya di dalam studio. Jadi gue lagi mau tag, gue minta waktu kira-kira 1 jam ya, punya lirik tuh di situ. Buat mastiin liriknya nih bener. Yang lagu mana nih? Semua satu album. Satu album. Termasuk suara itu. Iya, termasuk lagu suara. Jadi apa namanya? Gua sampai pas mau take vokal baru lirik itu selesai. Di album pertama ya. Di album kedua hampir semuanya juga, tapi nggak semuanya. Karena udah ada jadi yang ini. Tapi album yang pertama itu memang spesial banget. Bener-bener liriknya itu lagu yang ini belum dapat liriknya, belum dapat ini, belum asik ya. Lagu yang ini tapi musik udah jadi. Tinggal take vokal kan, take vokalnya selalu terakhir kan. Take vokalnya selalu terakhir dan itu lagu suara yang unik itu bener-bener di bagian jadi ya di sini aku masih sendiri merenung, bener-bener ketemu di pas lagi mau take. Itu enak banget sih emang. Gitu. Nah jadi saat lagu itu rampung dan kita udah mau rilis, nah itu ada perdebatan lagi, suruh rubah lagi sama Pak Ian, mau nggak? Dan untungnya Pak Yongki bilang ke gua, Dek kalau diminta ganti, karena dia juga udah dengar lama, udah nempel di kuping dia. Kalau mau diganti nama orang lain udah nggak nyambung lagi, dia bilang. Gua juga sependapat, apalagi nama band mau disuruh ganti jangan, karena dia udah dengar lama juga. Karena gua prosesnya dari rekaman sampai ke rilis itu 1 tahun. Oh, lama juga ya? Ya dari 2006. Berarti nyiapin satu album? 2007. 12 lagu ya? 12 lagu. 12 lagu. 14 lagu sebenarnya yang terekam, cuman yang diambil 10 lagu. Jadi 12 lagu benar. Yang diambil 10 lagu, 2 lagu untuk di album berikutnya. Nah, jadi dia ngedengerin itu, kita proses rekaman 6 bulan, bener-bener dulu tuh gue masih ngalamin bener-bener rekaman yang serius banget gitu ya. Yang detail gitu satu-satu. Detail gitu. Musik yang dulu. Dari awal lagi, bener-bener backing vokal. inilah rekaman menurut gua. Nggak kayak sekarang kan kita sendiri rekaman jadi satu hari. Kalau itu bisa bener-bener 3-4 hari baru jadi satu lagu. Masih ini segala macam. Makanya pengerjaannya 6 bulan di Bandung. Nah, setelah pengerjaan 6 bulan itu kita disuruh nunggu lagi tuh 6 bulan pencarian label. Oh, baru nentuin label. Oh, berarti itu kayak disebar gitu ya? Siapa yang mau ambil nih? Pak Yongki walaupun orang musika, grup tuh orang musika nggak ada yang mau ngambil kita. Nggak ada, termasuk Trinity. Jadi Trinity dikasih nih, gue ada ini band, ini nih. Warner dikasih, Warner udah ada kangen. Jadi mereka tuh dulu label-label tuh udah ngerasa puas aja dengan satu artis Melayu. Oh, gue udah ada kangen. Nggak perlu dia nampung yang lain, gitu kan? Yang dobrak itu semua kan Naga Suara kan? Iya, Naga Suara. Jadi artis Maluku banyak di sana. Ternyata akhirnya band itu label tuh nggak hanya harus satu icon aja untuk genre musiknya. Jadi di Trinity kita nggak dilihat kan, udah ada ST12 waktu itu. Jadi nggak sempat didengar tuh sama Pak itu. Musika apalagi nggak kesana gitu kan. Terus yang Aquarius apa segala macam cerita dari Pak Yongki itu udah ditawarin semua. Yang nyambut ini hanya Pak Ian. Sony Music. Karena mereka belum ada. Nah, karena Pak Yongki juga kerjasama sama orang Sony Music baru itu. Baru pas sama kenal sama Pak Ian tuh udah lama, cuman ngobrol langsung. Dan nawarin itu baru itu. Dan itu langsung dilihat didengar dia. Ya Pak Ian waktu itu memang menurut gua salah satu produser yang insting musiknya luar biasa lah. Padahal di posisi yang Sony tuh artisnya gak ada yang Melayu dan oke-oke semua menurut gua ya gitu ya. Musiknya tuh yang kayak ya kelas-kelas BA semua kan. Kelas-kelas grade A sama B semua. Lu bayangin gak pertama kali lu ngimpi-ngimpin, gua dari itu lu yang ngimpi-ngimpin pengen masuk label itu cuma 2. Sony atau Musika, itu yang paling besar lah. Ya kan zaman dulu kan. Lu lagi nongkrong sama kawan lu, tau-tau ditelepon sama Pak Yongki, Dek ada yang mau ngomong. Yang nelpon itu Pak Ian. Gimana perasaan lu? Lagi awal-awal kan? Wah itu gue kacau banget perasaan gue waktu itu. Kayak kita nih siapa? Kok iya, Pak Ian mau ngomong sama kita asli. Gitu. Yang gue bener-bener, gue tuh sampai ke bawah mimpi. Kalau bisa sepanggung sama Pak, tapi gue sempat mimpi juga memang sepanggung sama Pak De, sepanggung sama Silon Seven tuh dalam mimpi gue pernah gitu. Tapi itu terwujud. Tapi kalau untuk jadi masuk ke label Sony itu, dan yang punya cita-cita itu dulu, band Daun gue itu dulu. Jadi dia yang Daun itu pernah ditawar kami itu dulu sama salah satu label, tapi labelnya bukan label besar, maksudnya label sekelas
Kalau nggak salah Maheswara atau apa gitu namanya dulu label tuh. Dan vokalis gue nolak. Kita tuh nggak bisa di label di label yang biasa. Kita harus Sony atau Musika, kata vokalis gue dulu. Ngomongnya gitu ya. Dan menurut gue tuh ngebuang kesempatan ya dulu ya. Yeah. Tapi ya ada baiknya gue cabut dari situ dulu. Akhirnya yang bisa mewujudkan itu band gue. Itu di situ. Jadi memang betul-betul band Lampung itu dari setelah Hijau Daun tuh gue ditelepon sama Pak Yan, ya beda rasanya lah. Gue ngerasa, gue dulu aja kita dulu hasil mixing segala macam. Pak Yongki tuh kirim via pos CD. Jadi nggak bisa nunggu 3 hari dulu sampai baru kan kita dengerin rame-rame. Senangnya kayak gitu kan, aku kumpul nih, gue udah dapat master ya gitu kan, dengerin rame-rame, hearing bareng-bareng. Hearing bareng-bareng, kurangnya di mana, ya harus ditinggiin mana yang ini, oke. Kirim lagi Pak Yongki, gue telepon lagi Pak Yongki, saya SMS ya, gini yang harus diinin, gimana, oke. Kirim lagi, tunggu 3 hari lagi, itu yang bikin prosesnya lama. Setiap lagu dibikin kayak gitu. Iya, dulu tuh kan recording tuh bener-bener kayak setabu itu ya, nggak umum gitu ya. Iya. Yang bisa cuma label sama studio musik yang ada aja kan. Iya. Sampai ruangan pun sangat berpengaruh waktu itu. Roomnya, akustiknya segala macam itu sangat. Kalau sekarang mau di mana aja tempat lu jadi aja. Bagus-bagus aja. Ya kan bagus-bagus aja. Gue mau denger itu doang. Cobalah versi lama. Boleh dong? Pakai gitar itu Bang di situ Bang. Cobalah versi lama. Versi lama sebenarnya lebih apa ya? Itu lama ya? Versi lama, hampir sama, cuman cobalah itu lebih distorsi aja. Oh, lebih jeng. Lebih distorsi aja. Tapi kalau yang berbeda banget itu suara. Oke. Oh, yang suara ya. Coba suara deh. Suara versi lama. Gitu kalau suara versi band banget ya, band banget. Tapi itu yang ngejreng itu beneran kayak distorsi banget ya, distorsi banget. Jadi gua kan memang suka tuh Simple Plan, kalau Mew, suka juga apa namanya kayak Blur juga gitu-gitu. Jadi gua mau musik tuh yang kayak begitu. Jadi walaupun kayak cobalah tuh dulu kan sebenarnya gua influence-nya dari Mew ya. Yang Mew. Incubus kayak gitu modelnya. Incubus kayak Mew juga kayak gitu. Jadi lebih ke sana gua musiknya, tapi lagu untuk liriknya Indonesia, karena gue suka sama Andra and Backbone juga. Andra and Backbone tuh kan laki banget, tapi liriknya melankolis gitu. Nah, gue tuh maunya penulisan lirik gue tuh padi banget gitu kan. Tapi musik gue Andra and Backbone, maksud gue kayak gitu. Oh iya. Jadi, laki lah ya, rada keras dikit lah gitu ya. Tapi penulisan lirik gue lebih berpuitis daripada Andra and Backbone kan nggak terlalu kan. Iya anjir, dari lagu yang ngeband itu jadi kayak suating kayak gitu. Makanya lo jijik itu katanya. Awalnya makanya gue kesel banget. Tapi ini kesalahan yang gue akhirnya gue syukuri. Kesalahan menurut gue nyemplung nih. Tapi akhirnya gue syukurin lah. Mungkin di rezekinya nggak salah bang. Cuma di lunya aja yang mungkin yang bisa menerima pada awal-awal. Bahkan sampai di album kedua pun gue masih berusaha untuk lari dari bayang-bayang suara gitu. Gimana rasanya jangan sampai gue lagu-lagu Jodoh yang kedua ini lebih mengecap kita band Melayu gitu kan. Ternyata lagu yang kedua yang di ACC Pak Yan itu lagu religi kita Setiap Detik, dan itu benar-benar agak Melayu juga. Pasti gitu kan. Itu Melayu banget, Setiap Detik. Nah Pak Yan tuh ngerubah tuh
memang tujuan Pak Yan ini minta ada satu yang harus dirubah dan harus diikuti mau dia, akhirnya itu lah gitu itu kan. Itu Tapi naik tapi. Setiap detik naik. Iya, lagu religi itu tadinya disuruh rubah gimana caranya ini lagi jadi lagu umum gitu. Akhirnya gue rubah tadi kan setiap minggu aku memikir kamu tetap cuman ya kan ada kata ya Allah dengarlah rintihan hati ini yang ku ada lirik Islaminya di situ. Setiap detik aku dosa yang ku jalani, setiap detik takut yang ku hadapi, itu dirubah semua jadi setiap, tapi diambil setiap detik ya pesan Pak ya. Iya. Gitu. Oh, awalnya lagu religi setiap detik itu. Tapi kan sekarang yang pernah kita kolaborasi itu bukan lagu religi kan, makanya aku bilang kok lagu religi. Ada versi religi ada juga. Oh, ada juga. Ada juga versi religinya. Itu nggak dibuang sama Pak Yan. Tetap karena dia menghargai kita kan. Tetap nanti ada versi religinya. Nanti keluarnya pas pinter mana bisnisnya emang iya. Dan akhirnya tapi yang lebih orang tahu ya setiap detik versi yang itu. Berarti yang rilis duluan tuh keluar dari setiap detik cobalah dulu kan? Coba dulu jarak ke lagu suara berapa lama Bang? Suara dulu. Suara dulu ya? Suara dulu, jarak ke lagu suara 6 bulan. Baru ke cobalah. Oh, 6 bulan suara dulu baru cobalah. Karena cobalah ini kan udah pernah dulu rilis versi indie band kita dulu. Ya udah ada video klipnya juga kan, tapi memang masih kasar banget lah dulu itu. Nah, suara ini kan gue lihat video klipnya lu namanya loh. Bukan. Sama itu yang duetnya. Oh, yang duetnya. Oh iya. Jadi dia recycle, dia bikin untuk kontemporer, dangdut kontemporer lah ya, gitu kan. Karena memang Luna sendiri yang minta langsung untuk nyanyi lagu itu. Gue bilang sama manajernya, ngomong aja langsung ke label gue bilang kayak gitu kan. Yang abang pakai jaket coklat tuh lagu apa tuh? Itu lagu suara. Itu lagu suara ya? Waktu coklat lagu suara. Coklat itu kan yang coklat itu yang abangnya masih gitu kan? Iya. Cobalah. Itu masih kurus banget anjir, sumpah. Masih unyu banget itu ya. Masih unyu banget sampai sekarang. Masih lebih unyu sekarang. Ini lepas dari semua musik, gue lihat konten-konten lu sekarang jadi komedi ini kenapa? Coba jelaskan awal mulanya kenapa konten-konten lu sekarang jadi komedi. Dari semua yang dia ceritakan bertolak belakang dengan apa yang lu lakukan sekarang. Jadi kalau masalah kontennya sebenarnya harus pertanggungjawab tuh ada orang yang di sini. Oke. Marjos itu. Si Marjos ya. Biangnya. Karena dia yang nyuruh gue bikin konten TikTok. Bikin TikTok. Awalnya kan gue taunya TikTok itu kita awal pandemi itu, sebelum pandemi malah ya. Jadi kalau nggak salah 2020 bulan Januari. Dia suruh gua, Om, kayaknya lu bikin TikTok, dia bilang gitu. Ngapa? Ya gua taunya TikTok kok yang gini aja sih. Gini, dulu kan masih bad lah. Gini lah, Pargoy lah ya. Kan. Saleh lah ya. Leh. Jadi gua jengkel banget kan kalau gua pokoknya sempat seneng banget saatnya TikTok itu di ban. Gitu. Walaupun cuma sehari. Oh iya yang saat di ban ya. Waduh, kok muncul lagi gitu kan. Malah dia nyuruh gua bikin TikTok. Ini Om, sekarang tuh TikTok itu kata dia nggak harus yang bikin joget. Kadang-kadang konten-konten lucu, terus tuh konten komedi lah ya. Berita pun bisa potensi viral, kata dia ngomong kayak gitu. Gua ini kan paling malas nyari followers ya. Maksudnya berusaha untuk bikin nambah followers aja dong ini segala macam gitu. Gue paling malas tuh kayak gitu. Kalau ini enggak, kata dia. Ini algoritmanya, kata dia. Walaupun followers lu sedikit, tapi kalau konten lu bagus, potensi viralnya bisa gitu. FYP atau segala macam gitu, Bang. Dia tuh ya. Gitu. Jadi akhirnya, tapi gue gak mau joget-joget ya. Gue bikin konten lucu aja yang biasa lu bikin. Jadi sebelum itu, gue memang sering bikin konten lucu juga. Cuman memang jarang-jarang. Sama Jie kan? Bukan. Belum itu ya? Jauh lagi ya? Jauh sebelumnya. Jadi 2020 itu, 2018 bahkan gue bikin konten-konten yang dulu ada yang buka pintu mobil sambil jalan, orang sambil joget-joget gitu-gitu masih masuk lah di gue. Kan gitu, lucu juga gitu kan. Nah, gue bikin ngisengin orang, bisa lu bikin konten lucu aja, kata dia ngomong. Oke, akhirnya gue okein lah. Jadi kita bikin akun, dari situ buatlah video pertamanya, video yang gue masih ingat banget, video yang pertama kali gue buat itu video yang
Kita lagi di mana ya? Kita lagi, karena kan ada waktu itu yang anak kecil kan? Nah, Iya, gue niru ini tuh pertama kali. Tapi bener-bener gue terjerembab, bener nggak sengaja terjerembab. Jadi di depan base camp gue tuh ada kayak semacam ya pohon-pohon pisang lah. Gue lihat itu. Nah, itu FYP itu. Ah, jatuh kan? Jatuh ke bawah ya. FYP itu. Nah, akhirnya diupload satu malam itu kan. Paginya gue lihat yang nonton udah 20.000. Jos kata gue. Ini nonton bener 20.000 tuh gue. Karena gue pikir ya nonton ya masih 50 atau apa gitu. 20.000 nonton satu gue. Instagram gue aja kayak gitu kan. Iya, insightnya. Ini 20.000. Bener makin lanjut lagi agak sini ya memang itu yang nonton. Dan gue lihat followers gue udah 5.000 aja. Dari nol. Anjir. Ke 5.000 ya. Makanya dan yang main TikTok gue inget banget vokalis itu baru Ato, Ruri juga barusan, gua, ya vokalis, gua ngecek kan Anji belum, ini yang lain belum segala macam, dan itu baru gua, gitu, baru kita termasuk yang awal lah untuk vokalis ya, akhirnya rutin tuh bikin lagi dan gua akhirnya ketagihan tuh, kenapa gua bikin konten kayak podcast kayak gini apa segala, gua nggak punya mood. Bukan nggak bisa, tapi nggak punya mood untuk bikin kayak begitu. Nggak punya feel-nya lah ya. Tapi saat gue bikin konten ini, saat gue kayak gini ngerenung dikit, ada konten gue gini, langsung bikin. Gue bisa langsung gercep gitu. Nah berarti memang passion gue di sini. Karena memang gue juga orangnya agak rada usil juga, suka jahil lah ya. Nah akhirnya ya agak bertanggung jawab nih kawan gue. Si Jos ini. Jadi setelah gue banyak bikin video, Jos. Posting kan yang bagian posting dia, gue belum bisa ngedit nggak, lu bayangin. Yang edit dia berarti? Yang edit dia, dia ngambil gambar dia ngedit dia, akhirnya kehabisan stok, gue lagi di Lampung, posting apa hari ini ya, itu gue udah mulai naik tuh, followers udah mulai naik, udah nyentuh ke angka 40.000 kalau nggak salah 30.000 kan, sayang waktu itu satu Instagram gue aja nggak segitu amat waktu itu kan, akhirnya gue coba bikin konten sendiri, memang harus berani sih bikin konten sendiri, gue ngedit sendiri, gue nggak kenal yang namanya aplikasi CapCut, terus itu VN apa segala macem, akhirnya gue coba ngulik YouTube, nggak, gue buat sendiri aja di situ, gue coba, karena gue dengar omongan dia, omongnya gampang kok main aplikasi itu, gabungin aja, dan gue langsung buat yang 3 muka beda muka gitu. Jadi, yang antara gua sama ini yang mukanya sama, dan itu menurut gua dulu sulit banget gua untuk ngedit itu. Dengan gua yang baru belajar, kebayang dong, baru belajar bro ini kepeci terus mukanya belum dikayaknya. Akhirnya, dan itu gua nggak pernah pakai filter, bener-bener muka coba beda tampilan doang. Ada buat kayak gitu, udah FYP. Nah di situ gua yang bener-bener memang gua nggak harus bergantung sama orang lain, gitu. Dan gua asah diri gua sendiri. Baru gue bikin bikin video-video berikutnya walaupun di Lampung. Ini bahaya nih. Gue kalau di Lampung nih nggak ada Parjos, gue nggak bisa apa-apa nih. Kalau gue nggak mulai nih, karena gue mulai tuh baru bisa. Dan akhirnya datang pandemi kan. Datang pandemi itu, itu awal mulanya makin serius bikin. Makin gila aja sampai kita ke Jogja waktu itu kan. Yang bikin film itu kan. Itu gue lihat lu di mana-mana handphone terus tuh. TikTok terus tuh. Ada sound bagus apa lu bikin, ada sound lu bagus apa lu dubbing ya kan. Bener gak sih? Gitu. Kalau soal yang sound ajeb-ajeb atau apa itu gua gara-gara si Saleh tuh. Oh ini apa? Pargoy atau apa segala macem, pokoknya jedak-jeduk lah. Itu diajarin kan sama Saleh ngeditnya gimana ya kan? Kayak gini, gini sih. Gila juga nih anak kecil kan. Boleh juga. Nah, akhirnya ilmu-ilmu itu yang gua ambil dari Saleh gue ambil. Kalau dari teman-teman yang lain kayak Triswaka, ininya gue sempat bikin sama Triswaka, sama Ricci pun sempat bikin. Ya enaknya kita di Labrak kan, komunitas kita Labrak itu
memang benar-benar kalau digunain banget, memang benar-benar bisa bermanfaat ya. Bermanfaat buat banget siapapun. kita. Cuman ya sayangnya memang waktu sekarang ini susah benar untuk menggabungin. Gue udah 3 kali absen nih. Jadi saatnya pas giliran anak-anak labrak bilang tanggal sekian di sini, gue udah ayo dong ngapain gini, tanggal sekian tut ada jadwal tamu. Nggak bisa. Gue udah langsung mundur teratur, gue nggak ikut ngobrol, ada daripada nanti gue gocek gue. Lah itulah guys, episode kali ini bersama Bang Dide, lumayan lah ya cerita-cerita kita, semoga ada ilmunya, semoga bisa dapat pengalaman. Kalau ilmu sih banyak pasti dari situ. Apa? Banyak ilmunya dapat dari situ. Oh banyak banget. Mulai dari daun tadi sampai hijau daun ya, sampai dia jijik sama lagunya sendiri. Ada Bang Charlie juga. Oke, Bang Charlie harus diundang sini juga nih harusnya. Harus lah. Biar nyambung sama hijau daunnya itu tadi. suhu gue itu. Suhu ya. Yang nggak gua ikutin cuman rambut dia belah tengah sama gitu. Selain dari itu oke. Oke dia. Ya, cuman rambut. Karena kalau gua ikutin itu banyak dibulinya gua. Gua bikin kemarin. Bikin itu kemarin aduh. Bikin mana? Gua bikin TikTok kemarin yang apa? Dicoba dong Bang Dide coba dong gaya rambut Charlie. Gaya rambut Korea gitu kan biar kayak Jungkook gue bilang katanya. Gue inget kan, gitu. Akhirnya gue bikin Jungkook kan pakai anting gitu ya. Gue ketemunya gantungan kunci, gue gini kok malah kayak Charlie. Kalau Charlie kan disengaja memang kayak begitu. Kalau kita tuh kan aduh kacau lah. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton episode pertama ini. Nggak tahu judulnya apa, komen aja di bawah kira-kira judul podcastnya apa ya. Terus bintang tamu siapa lagi yang harus kita undang? Mau Bang Dide, siapa terus bolehlah kalian komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagramnya Bang Dide apa? Ya, Dide Hijau Daun. TikToknya? Dide _ Hijau Daun juga. Single terbaru? Single terbaru Bertaruh Rindu dan juga Jika Nanti Kau Tak Bahagia. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum, dadah.